Shalom bagi kita semua. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, buat segala kasih setiamu yang masih Engkau berikan kepada kami. Engkau masih memberkati kami dari malam hari, dari tidur kami hingga pada pagi hari ini untuk kami dapat memulai aktivitas kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami ya Tuhan, terlebih dahulu kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, berkatilah hati kami supaya kami dapat mengerti dan menerapkan segala firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pepatah berkata, tertawa itu sehat. Alkitab pun mengatakan hati yang gembira adalah obat. Saat ini sudah ada terapi tertawa yang bertujuan untuk kesehatan tubuh. Secara medis, tertawa adalah kegiatan yang baik untuk kesehatan. Jika kita ingin hidup sehat, tertawa secara alami ternyata menyehatkan. Tawa yang dihasilkan adalah reaksi kegembiraan dari dalam. Seiring dengan bertambahnya umur kita, tertawa bukannya semakin mudah, malahan semakin sulit. Kita sulit merasa bahagia karena banyak faktor, karena terhimpit kekhawatiran hidup, karena merasa tidak pernah puas, karena menendam, dan sebagainya. Jadi kita merasa diri kita tidak bahagia atau kurang bahagia. Ditambah lagi, banyaknya tekanan yang kita jumpai setiap hari membuat kita menjadi orang yang semakin hari semakin pesimis. Salomo menulis serangkaian hikmat mengenai hati yang gembira. Salah satunya adalah ayat bacaan kita pada hari ini. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13. Saat ini kita dapat berpikir betapa pentingnya kita mengucap syukur dalam segala hal. Jika kita merasa lelah, ada Tuhan Yesus yang meringankan beban kita dan memberi kelegaan. Dapat kita lihat dalam Matius 11 ayat 28. Ketika kita merasa beban pekerjaan menyita begitu banyak waktu kita dan membuat kita begitu letih, sehingga arahan pikiran kita untuk dapat melihat dari sudut pandang bahwa semua pekerjaan itu adalah berkat dari Tuhan yang dipercayakan pada kita sesuai dengan talenta yang telah Dia anugerahkan. Jangan fokus pada keletihan dan kesusahan kita dalam menyelesaikan pekerjaan. It's a blessing from God. Sesuatu yang seharusnya kita syukuri dan bukan malah membuat kita dipenuhi keluh kesah. Sesulit-sulitnya hidup, kita mempunyai Kristus yang telah menyelamatkan kita dan menjanjikan kehidupan kekal, penuh damai dan sukacita. Itu adalah hal yang luar biasa besar yang seharusnya mampu membuat kita selalu gembira dalam kondisi apapun. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini nats firman Tuhan mengajak kita untuk selalu bergembira. Karena bergembira itu menyehatkan dan membuat awet muda. Gembira itu datang dari rasa syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, marilah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan supaya kita dapat selalu bergembira di dalam kehidupan kita. Bergembiralah senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat sapaan firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami supaya kami dapat selalu bergembira dan mengucap syukur di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan supaya kami dapat melakukan segala perintah-Mu.
Berkati juga ya Tuhan seluruh kegiatan kami dalam satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.